Swastiastu. Halo guys, Kami dari kelompok 2 rombel 18 mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha yang ada di daerah Badung. Ikuti kami sampai selesai ya. Yeay. Halo guys, hari ini kita sudah berada di rumah salah satu pengusaha di mana guys? Badung. Oke, ikuti kita sampai selesai ya. Bye. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bapak. Ya, adik dari mana ya? Dari Undiksa nih ke Bapak. Oh gitu ya, semua adik dari. Oh, silahkan duduk dulu, begitu ya. Wah, Tomer nih sini nih, ada urusan apa ini ya? Pak, jadi kami ada tugas mata kuliah nih ke Bapak. Oh gitu. Tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Ya. Kami diminta untuk mewawancarai seorang pengusaha nih ke. Oh gitu. Oke, sebelum kita mulai lanjut berbincang-bincang, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia, kemudian ada teman saya. Saya Ya, ya, Perkenalkan, saya ya, Pak. ya, Saya Lima Bapak. ya, ya. Sebelum itu, terima kasih ya Bapak Iya. sudah mau menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Ya, ya. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Oh saya. Iya. Oh iya. Waduh, sudah perkenalkan diri, belum dikasih minum, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, ya. Ya kalau gitu, nama saya Om Swastiastu ya. Nama saya Made Hartamo, biasa dipanggil Pak Dipa. Kebetulan pada saat ini saya mengelola usaha retail dan ada beberapa souvenir yang kita distribusikan ke pariwisata. Oke Bapak, kita langsung mulai saja ya untuk boleh. diskusi wawancaranya. Santai aja ya. Iya. Saat tegang-tegang. Iya. Ya. Oke, pertanyaan pertama nih Bapak. Bisa diceritakan sedikit tentang awal mula Bapak memulai bisnis souvenir ini? Apa tujuan Bapak memulai bisnis ini? Wah, kalau dibilang tujuan, ya dari awal memang kita tidak ada tujuan. Ya awalnya saya ceritakan pada awal begitu tamat sekolah, karena tidak bisa melanjutkan sekolah, saya bekerja di Nusa Dua. Ya, setelah di sana sekian tahun saya bekerja. Setelah itu lewat pergaulan di sana, kita punya inisiatif dan melihat juga perkembangan wisata. Kita memberanikan diri terjun ke dunia usaha, yaitu kecil-kecilan dulu dari perdagangan souvenir, terus menjajakan ke masing-masing art shop dan lain sebagainya. Itu awalnya. Dan dari dulu kita memang tidak punya mimpi jadi pengusaha, cuman itu secara kebetulan dan alam situasi di sana mengajarkan kita harus berinovasi ya, terus agar meningkatkan pendapatan kita di kemudian setelah kita berkeluarga gitu. Kita lanjut nih, pertanyaan kedua. Nah, kenapa Bapak memutuskan untuk memulai wirausaha dalam bidang souvenir? Untuk memutuskan sih enggak sebenarnya, karena saat itu kita memang berkecimpung di bidang itu. Karena waktu saya kerja itu memang kerjanya di retail, jadinya terus dunia pergaulan kita juga di sana itu rata-rata dunia retail, jadinya souvenir apalagi segala macam yang ada. Yang kebetulan komplek yang saya bekerja itu di Nusa Dua, jadinya orientasi waktu itu kita orientasinya souvenir. Kalau kita nggak menjual souvenir kan mungkin nggak laku di sana karena area turis itu. Target pasarnya udah jelas ya, Bapak? Jelas, Ya. target marketnya udah jelas ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting sih waktu bagi seorang wirausaha misalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Kalau di usaha
sebenarnya waktu itu sangat penting karena keseriusan dalam mengelola usaha itu tergantung dari kita. Kalau kita tidak serius dan tidak memfokuskan diri kita mencurahkan waktunya untuk yang kita geluti ya seperti usaha yang mungkin hasilnya tidak yang kita harapkan juga gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Setelah sekian tahun berbisnis, pastinya ada berbagai masalah nih yang pasti tentunya dilewati. Nggak mungkin terus jalannya mulus, pasti ada berkelikil. Ya, betul. Ya, bagaimana cara Bapak bertahan meski diterpa oleh banyaknya masalah? Benar itu memang apa yang disampaikan setelah berbisnis sekian tahun, biasanya ya di tahun-tahun keempat, kelima itu baru kita merasakan kan itu. Kebetulan waktu itu kita diterpa COVID-19 ini. Dan untuk menjadi kita tangguh ya kita cepat berinovasi, melakukan tindak-tindakan dan selalu mengurangi apa yang menjadi beban-beban kita biar kita survive dalam menjalankan bisnis ini. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya itu ada apakah Bapak ada menjalankan program atau kegiatan sosial yang Bapak tetapkan jalankan secara rutin sebagai pengabdian di tempat Bapak memulai usaha? Ya, kalau sejenis pengabdian ya artinya kalau di dunia usaha itu kan ada sejenis CSR ya. Nah, itu memang setiap ya mungkin hari raya kita memberi bantuan kepada setidak-tidaknya karyawan kita atau di lingkungan kita memberikan ya support berupa sembako dan lain sebagainya itu kira-kira karena kapasitas kita itu belum juga besar karena bisnis kita itu masih sejenis UMKM lah. Tapi bisa berbagi juga Ya, merupakan bisa. langkah yang bagus. Iya. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu adakah nilai-nilai yang Bapak pegang teguh selama berwirausaha? Kalau nilai untuk berwirausaha itu ya setidak-tidaknya harus kita pertama disiplin dulu kan itu. Setelah kita disiplin, kita inovasi, ya mencari terobosan-terobosan, tekun dan ulat dan Bagus ya. okay. Bapak kan mempunyai usaha retail dan souvenir. Okay. Nah, bagaimana cara Bapak mengatur stok, Ya. terutama pada barang souvenir itu tentunya memiliki bentuk yang beragam dan jenisnya. Bagaimana cara Bapak mengelola stok tersebut? Kalau untuk sistem pengelolaan stok sama aja sebenarnya di dunia apapun yang namanya retail itu sama. Kita tentukan dulu jumlah belinya, jumlah belanjanya, terus kita distribusikan ke toko, terus di toko itu kan ada stok. Ya, dari stok itu kita akan tahu berapa barang yang laku, berapa barang yang rusak, hilang atau bagaimana. Nah, mungkin secara periodik, yang 3 bulan sekali kita melakukan stok 6 agar kita tahu kondisi barang kita yang ada di toko, termasuk di gudang juga gitu. Kita lakukan stok 6 secara periodik ya. Nah, tentunya sebagai seorang wirausaha kita akan mencari sebuah keuntungan. Apakah uang adalah tujuan utama dari adanya sebuah wirausaha, Bapak? Bagaimana pandangan Ya, Bapak? kalau pandangan saya tujuan utama yang sebagai pertanyaan nanti itu apakah uang tujuan utama secara wirausaha? Ya kan itu. Nah, kenapa? Karena kita begitu terjun ke dunia usaha, kita akan berinvestasi. Investasi itu harus mendapatkan profit, itu kan keuntungan. Itu kalau keuntungan itu kan materi, uang. Tetapi di sisi lain, di sisi kehidupan, uang itu bukan juga segalanya, tetapi segalanya beruang kan gitu. Iya, betul sekali, Ya. Bapak. Nah, selain uang itu, apakah Bapak percaya bahwa faktor keberuntungan juga bisa menyukseskan usaha Bapak? Ya, kalau dibilang faktor keberuntungan, hoki seseorang itu mungkin ada pengaruhnya. Persentasenya mungkin di level nomor 3 atau sekian kan. Pertama kan kita juga kita ulat dulu inovasi,
terus tekun mencari terobosan-terobosan apa artinya dalam situasi seperti ini apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pasar, itu yang kita lakukan berinovasi ya, target pasar kita bisa menentukan pasar sesuai dengan barang atau macam usaha yang kita punya kan itu. Setelah itu baru kita ya mungkin dalam kehidupan kita ya beragama Hindu yang ada di Bali, faktor hoki juga ya, ada pendukungnya juga ya, itu ada mungkin. Bapak, di sini saya ingin bertanya bagaimana strategi Bapak dalam mendistribusikan barang. Apakah terdapat kendala yang pernah Bapak hadapi dalam mendistribusikan barang, atau jika ada itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau cara mendistribusikan barang ya contohnya kita distribusikan ke toko atau kemana ya, sementara ini ya sih nggak ada masalah kecuali ada faktor-faktor alam kan gitu ya, jadinya teknis pendistribusian juga harus kita rancang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing toko atau outlet yang ada. Jadinya barang-barang yang kita jual di outlet atau di toko ya tidak terlalu berlebih, jadinya stok kita itu cukup tetapi lengkap. Berarti karakteristik seorang wirausahawan itu yang Bapak jalani ini adalah tekun seperti itu, Pak ya. Nah, selain itu apakah menurut Bapak apalagi karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan itu, Pak? Ya, selain tekun kan, pertama mungkin tekun, berinovasi, kejujuran itu perlu ya, kejujuran dan berani mengambil resiko ya dalam arti luas ya, kejujuran itu yang terpenting juga gitu loh. Kita tidak membohongi orang, kita menipu, karena di dalam dunia usaha itu kan ada istilah jual beli. Pas kita beli kita jual, usahakan jangan saling tipu menipu, itu makanya itu penting juga ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan setelah kita berbincang-bincang, saya jadi ada niatan untuk menjadi seorang wirausaha ya teman-teman. Oke. Ya, kita harap juga seperti itu, anak muda sekarang wajib menjadi pengusaha kan gitu ya. Ya, jangan kita terfokus untuk menjadi pegawai atau pegawai negeri dan lain sebagainya. Kalau bisa mengembangkan diri menjadi wirausaha, setidaknya kita bisa meringankan sedikit beban pemerintah. Siapa tahu adik punya karyawan 1 atau 2 dan lebih kan meringankan juga namanya gitu ya. Ini Bapak, karena sudah selesai, kami mohon izin pamit. Ya. Terima kasih Sama-sama sekali ya. lagi Bapak. Terima kasih. Halo guys, hari ini kita sedang berada di gudang souvenir. Oke, itu tadi hasil wawancara dari kelompok 2. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video kami. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.